Martangiang mahita. Mauliate maali Tuhan di manogoton di papunghodo kami di bagas joromon lao pajongjokon parmingyon imanaung merdingot hananaik mi tubanwa kicang ali Tuhan ditikyon nanaing mabege hatami mahami sai pasu-pasu jalaramoti ma ate-ate pikiran nami ali Tuhan dohot sai kupi hamahami marhite-hite todim asalam bagas pangadusun nami tuhatami di bagasan parmulun nami mauliate maniho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangiang mahami tuho amin. Shalom. Oras madihita saluhutna ruas diuriatta nani haolongan ni Tuhan Yesus Kristus taptabuka mami belta ima turpuk jamita di manuguton ima di pesta parningotan di hananaik ni Tuhan Yesus Kristus Evangelium Lukas 24 Lukas 24 majalah mahita mulai ayat 44 satro ayat 50. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Jemaat Tuhan menjawab dalam bahasa Batak. Jadi supaya satu kali berjalan, supaya jemaat Tuhan yang tidak paham bahasa Batak bisa juga memahami nas firman Tuhan hari ini. Sekali lagi, Evangelium Lukas 24 Majalah Mahita mulai ayat 44 satro ayat 50 atau Injil Lukas pasal 24 membaca kita mulai ayat 44 sampai ayat 53. Sudah dapat semua? Saya baca mulai ayat 44. Berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi naibana mamandok nasida on makatakan nama Tuhanmu udinara beliau tamu ikut jupang dosa lukna natasura tarimut tuaru di padang isi Musa yakta panurani nang dibuni si pesalnya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi dibubai mawana sida asa diusina tersurati. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dumi di nama nasida, solido tatasatian, nama Yesus Kristus jalahe siana mati dari menurut. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jangan terlalu mati keluarga, kamu bawa di roha anak-anak dari Yerusalem, tujuhnya bangsa, mau kasih buta Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu dulu tidak dosa. Dan aku akan
tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi sebelum masuk Tuhanmu, nabi dan bala alai yang maha tahu, pai masuk Tuhanmu halu nasihat hijau. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi kemudian manusia keluar dari kebunnya. Bumi dilahirkan mana-mana sama manusia. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi masuk nasida ibadah, sirang ibadah siang nasida, jalan tidak hijau. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini di sebuah nasida ibadah, jalan muda Yerusalem, melakukan perkasa itu. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi tokoh nasida ditoroi memuji ibadah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai orang Kristen yang semakin dewasa di dalam Tuhan, maka ketika kita mengikut Tuhan Yesus Kristus, tidak ada hal-hal yang menjadi alasan yang bisa menghalangi kita untuk datang kepadanya. Jadi moloro iba marminggu daba alani tiurni ari aidak danak pe buedo sumuni tiur do hari buedo ibaro tu gareja. Jadi molo ditiki tiur do hari asaro iba tu gareja dak danak pe buedo sumuni naso dewasa pe buedo sumuni. Namun ketika kita sudah semakin dewasa kepada Tuhan, kalau manusia semakin dewasa, itu ditandai dengan semakin dewasa pula pemikirannya. Jadi belum tentu umur seseorang bertambah tua, lalu dia akan menjadi dewasa. Belum tentu. Karena apa? Dewasa itu pilihan. Dewasa itu pilihan. Dari mana kita boleh melihat bahwa seseorang telah dewasa? Caranya berpikir, caranya bertindak, caranya bersikap, caranya mengambil keputusan. Itu dari situ bisa kita lihat apakah seseorang tersebut sudah dewasa. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian. Orang-orang yang sudah dewasa di dalam nama Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tahu apa kewajiban di dalam kekristenan. Salah satu adalah bagaimana kita bersyukur karena banyaknya berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, terlebih berkat keselamatan, kemenangan atas dosa, yang kita harus membawa diri kita untuk beribadah di gerejanya. Salah satunya contoh. Tidak ada alasan. Sebab melo dalam berminggu doi ba alani tiurni ari tak ada pebui dosoni. Namun kita tetap beribadah ke rumah Tuhan walaupun hujan badai, walaupun sakit, walaupun menderita, kita tetap pergi ke rumah ibadah, beribadah kepadanya, mempersembahkan tubuh hati kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Itu tandanya kita sudah dewasa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, saya percaya kita sudah dewasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Semua orang mengajarkan tentang surga.
mengajarkan tentang keselamatan. Semua agama, semua kepercayaan mengajarkan tentang surga, mengajarkan tentang bagaimana masuk surga. Semua agama. Di dalam agama Kristen satu-satunya supaya kita bisa masuk ke rumah Bapa yang kekal hanya satu, menerima Yesus anaknya yang tunggal itu sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Makanya surga itu adalah anugerah. Makanya Tuhan turun di dalam nama anaknya Yesus Kristus, Allah Bapa turun di dalam nama anaknya Yesus Kristus untuk menebus kita, memenangkan kita dari dosa. Makanya di dalam gereja kita proses urut-urutan Yesus menyelesaikan karya keselamatan di gereja kita untuk kita itu dipestakan di gereja kita. Kelahirannya dipestakan, kematiannya dipestakan. Kita adakan peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus, bukan kita adakan peringatan. Naiknya dia ke surga juga kita pestakan pada hari ini. Dan nanti akan ada lagi hari raya pencurahan Roh Kudus, kita pestakan. Bermacam-macam teori orang menuju surga. Sampai-sampai ada orang yang mengajarkan bahwa masuk surga itu kita harus membela dia. Kalau ada orang menghina Alkitab, menghina Tuhan, kita ngamuk, angkat senjata, membela Tuhan. Tapi bagi kekristenan, konsep keselamatan tidak seperti itu. Konsep keselamatan adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Itu konsepnya. Tuhan tidak perlu dibela-bela oleh kita orang berdosa ini. Kitalah orang berdosa. Firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut, dan semua orang di muka bumi ini telah jatuh ke dalam dosa. Tidak seorang pun yang akan selamat. Oleh karena Yesus mengasihi kita, sehingga Ia menyelamatkan kita melalui karya penebusannya di Kalvari. Oleh karena itu, hari ini yang menjadi topik kita di hari kebaktian Minggu mengingat kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi saksi Kristus. Setiap orang Kristen harus menjadi saksi Kristus. Setiap kita yang percaya harus menjadi saksi Kristus. Lalu pertanyaannya, apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan adalah keselamatan itu, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, bahwa Yesus lahir, bahwa Yesus mati, bahwa Yesus dikuburkan, bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga, bahwa Yesus naik ke surga, bahwa Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia akan datang dari sana. Inilah yang kita saksikan. Mengapa kita percaya bahwa kisah atau sejarah datangnya Yesus, sejarah Dia mati, sejarah Dia naik, itu kita percaya bahwa itu terjadi? Mengapa? Karena semua rentetan itu terjadi di depan orang banyak, di depan para rasul, di depan para murid. Tidak diam-diam hal tersebut terjadi. Bahkan dicatat juga oleh sejarawan-sejarawan yang bukan murid-murid Yesus. Keempat Injil, semua rasul memberitakan tentang kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, Dia naik ke surga. Para rasul, para murid-muridnya adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, yang melakukan perjalanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya kita patut percaya bahwa berita tersebut memang benar, bahwa iman kita tersebut memang benar, karena kita mendengar langsung dari Tuhan Yesus Kristus yang kemudian disaksikan oleh para murid dan para rasul. Di awal-awal gereja tua banyak bidat-bidat, banyak penentang-penentang Injil. Banyak yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Banyak yang mengatakan bahwa Dia tidak mati. Banyak yang mengatakan
mengatakan bahwa dia tidak dibangkitkan. Banyak yang mengatakan bahwa dia tidak duduk di sebelah kanan Allah, mengkritik ketuhanan Tuhan Yesus Kristus. Ajaran tersebut eksis sampai hari ini ada. Orang-orang menentang tentang ketuhanan Tuhan Yesus Kristus. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Loh, Tuhan kok duduk di sebelah kanan? Ini Bapa, ini Yesus sebelah kanan. Berarti dia bukan Tuhan dong. Banyak yang menentang. Padahal maksudnya Yesus duduk di sebelah kanan Allah adalah pengertian secara kerohanian bahwa orang-orang atau bahwa Yesus yang telah menang, mengalahkan kematian, mengalahkan maut, dia bangkit. Dikatakanlah dia duduk di sebelah kanan. Itu maksudnya Yesus telah menang melawan dosa, melawan iblis, bangkit mengalahkan maut. Itu maksudnya duduk di sebelah kanan. Bukan berarti pengertian kanan Allah, pengertian jasmani, pengertian secara materi. Ini harus dipahami secara keimanan. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menunjukkan bahwa dia telah menang mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah yang menjadi pokok-pokok kesaksian kita orang-orang Kristen. Kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini, kita baca di dalam nas Lukas kita hari ini yang berkata di ayat 44, berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, semuanya telah dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan Yesus juga tahu bahwa apa yang akan dikerjakannya. Dia tahu kapan dia akan disalibkan, dia tahu kapan dia akan naik, dia tahu. Bahkan kapan dia akan datang kelak juga dia tahu. Oleh karenanya jemaat Tuhan yang terkasih, gereja harus menyaksikan ini, bahwa Yesus naik ke surga. Jemaat Tuhan yang terkasih, di ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Orang Kristen harus mengerti kitab suci, supaya kita jangan mudah diombang-ambingkan di dalam semua pengajaran-pengajaran di dunia ini. Kita harus mengerti kitab suci, konsep keselamatan di dalam Kristen, siapa itu Yesus dalam Kristen. Kita harus mengerti. Di ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kebangkitannya pun telah dinubuatkan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan kuasa kematian. Di ayat 47, dan lagi di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Para murid, para rasul adalah saksi dari semuanya ini. Mereka melihat sehingga mereka memberitakan kabar baik, kabar sukacita Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tadi dikatakan bahwa semua telah dinubuatkan di dalam kitab-kitab Musa. Tertulis di dalam Ulangan 18 ayat 15. Ulangan 18 ayat 15 apa dikatakan sana? Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kau dengar. Yesus telah dinubuatkan. Dialah yang harus kita dengar.
Jemaat Tuhan yang terkasih, itulah intisari dari iman orang Kristen yang harus kita saksikan, yang harus kita saksikan kepada dunia, supaya kita tetap kuat, tetap teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kembali ke epistel kita di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Ini memberitakan bagaimana Rasul Paulus harus memberitakan Injil dan kabar sukacita keselamatan pada saat itu ke seluruh bangsa, walaupun harus menghadapi tantangan dan hambatan. Seperti yang saya katakan tadi, di masa Paulus, tantangan yang datang berupa pengajaran-pengajaran yang menentang tentang ketuhanan Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran-pengajaran yang menentang tentang kebangkitannya. Bahkan pengajaran-pengajaran yang menentang kerasulan Paulus. Ditambah dengan hambatan, tantangan yang datang dari penguasa-penguasa kala itu. Kita tahu Paulus harus sampai di penjara karena harus memberitakan kabar sukacita Allah. Itu adalah tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika itu. Namun jemaat Tuhan yang terkasih, buah dari pemberitaan Injil Kristus kita baca di ayat 15 di epistel kita tadi adalah yang pertama dikatakan iman jemaat Tuhan harus bertumbuh. Iman jemaat Tuhan harus bertumbuh. Itu adalah buah pemberitaan Injil. Jadi kalau berita Injil disampaikan terus, diberitakan terus di gereja, namun misalnya jemaat tidak bertumbuh, berarti pemberitaan Injil di gereja kita memang betul-betul belum bertumbuh, Bapak Ibu. Karena jemaat Tuhan ternyata belum bertumbuh imannya. Sekali lagi, buah dari pemberitaan Injil kalau kita baca di ayat 15 di epistel kita tadi adalah iman jemaat Tuhan itu harus bertumbuh, tidak stagnan, ya, tidak seperti menjadi anak-anak kecil, gampang tersinggung, gampang marah, menuntut kewajiban terus. Maksud saya menuntut hak terus yang dituntut dari gereja. Ini menandakan kita masih menjadi jemaat yang belum dewasa. Sekali lagi, buah dari pemberitaan Injil Kristus adalah yang pertama, jemaat Tuhan harus bertumbuh. Ini ditandai dengan semakin hari jemaat semakin mencintai Tuhan Allah, merindukan persekutuan dan ibadah kepada Tuhan, gemar merenungkan firman Tuhan dan setia melayani Tuhan Allah. Itu buah yang pertama. Buah yang kedua adalah kasih. Ya. Semakin mengasihi Tuhan Allah, semakin mengasihi orang kudus, semakin mengasihi sesama. Ini ditandai dengan jemaat Tuhan yang semakin saling mengasihi, semakin saling mendoakan dan menguatkan dan hidup di dalam perdamaian seorang dengan lain. Jadi meluhuriai Holanda berbada, Holanda gutur, Holanda ribut, berarti pemberitaan Injil tersebut belum berbuah. Holanda gutur dulu sih, marbadai, takut ada di bulut, nasi Holanda marbadai. Berarti pemberitaan firman itu belum berbuah, belum bertumbuh. Oleh karenanya yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih, inti dari pekabaran Injil, inti dari kita menjadi saksi Kristus adalah supaya semua tahu Yesus yang telah mati, dibangkitkan dan naik ke surga adalah jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 21 sampai 27.
Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah yang harus kita saksikan. Seberat apapun, Injil Kristus harus kita wartakan. Injil Kristus harus kita saksikan. Jadi, pertanyaannya jemaat Tuhan yang terkasih, apa tujuannya Yesus naik ke surga? Yang pertama, ketika Yesus telah naik ke surga, bahwa semua pekerjaan karya keselamatan yang telah dikerjakannya itu telah selesai. Dia lahir, intinya dia harus mati, dibangkitkan, dan dia naik ke surga. Berarti semua misi keselamatan yang dikerjakan di muka bumi telah selesai. Yang kedua, tujuan Yesus naik ke surga tertulis dalam Yohanes 14 ayat 2. Apa dikatakan di sana? Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus datang dari surga. Dia naik ke surga. Dia tahu jalan keselamatan. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Oleh karenanya terpujilah Tuhan Allah, dan kita sungguh bangga memiliki Allah, Yesus Kristus, juru selamat seperti Dia, yang tahu di mana jalan ke surga, dan yang mengatakan dari mulut bibirnya langsung bahwa Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, jadilah saksi di mana saja kita berada. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus membawa sukacita kepada orang-orang percaya. Sebab Dia pergi ke sana menyiapkan tempat bagi setiap orang yang mau percaya, setiap orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, setiap orang yang mau bertobat. Siapakah yang akan menjadi saksi dan mengabarkan ini semua? Jawabnya, semua orang yang percaya di dalam nama-Nya, yang telah menerima berkat keselamatan yang datang daripadanya. Jadilah saksi ketika kita pulang ke rumah kita. Jadilah saksi ketika kita pulang ke rumah kita untuk lingkungan. Jadilah saksi bagi keluarga. Jadilah saksi di tempat kita bekerja, di mana saja kita bekerja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau Bapa mengajarkan kami mengenai firman-Mu, di mana kami harus menjadi saksi di mana saja kami berada, menyaksikan tentang kedatangan-Mu. Yesus Kristus, menyaksikan tentang Engkau telah disalibkan, mati, pada hari yang ketiga bangkit dan naik ke surga, dan kelak akan datang dari sana. Kami percaya Tuhan karya keselamatan yang Tuhan beri atas kami semua. Dan untuk itu kami bersyukur Tuhan atas berkat anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sepanjang minggu ini sertai kami semua jemaat-Mu Tuhan, di mana saja kami berada. Jauhkan dari segala mara bahaya. Nyatakan kebaikan-Mu atas kami semua, atas rumah tangga kami, atas anak-anak kami, atas kehidupan keluarga kami, atas pekerjaan kami Tuhan, atas pelayanan kami. Sepanjang minggu ini sertai semua jemaat Tuhan yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga di hari Minggu yang akan datang kami semua boleh ibadah kebaktian memuji Engkau, menguduskan hari yang Tuhan kuduskan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami kudus tahir di hadapan-Mu oleh darah-Mu yang kudus, dan kami layak untuk menerima segala apa yang baik yang datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kita angkat pujian kita dari buku Ende nomor 666 sambil kita jalankan persembahan seperti buah-buah. Kita menjalankan persembahan untuk Biro Pengembangan Masyarakat. Yang warna putih sebelah kiri saya untuk Biro Pengembangan Masyarakat, yang kanan untuk pembangunan. Sikop di patupa Tuhan Yesus ulaon na di portidion di patupa ibana do pardeganata do amai asagabe partohap hita di akta ni harajaon na Pinuno ni Tuhan Yesus Kristus na patupa pardeganat ulo nung manayak Tuhan Yesus Kristus tu banwagijam jala disuruh do hita asalau tu lihat portidion mamaritagon barita na uli tunasa na tinopa. Saya berdoa maau marmaritaon sorong Yohana tuakadong Maria. Atong hubas mahita taharindason ma manguloy parsuron nay. Tabaritahon mahulong na marhite hata ng pambahinata. Ale debata amanami na di banua gijang hodo harroan ni saluhut seleon-leon nalenggan dohot nasa ulibasa na mauliutus rupasat kami masian na nilehon mi tu kami pelian nami tuho sejalo may gabego na khusus di dolom pasu-pasu may jalaramuti asa perhasiang kami pelanon patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni William dohot di portidion. Buhay maruhanami marhite-hite tondim asalam hutagdahami godang ni seleon-leon mi tu kami asalam kirkir kami merdok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan Yesus Kristus na malaik tu banua gijang na hudul di siamu di debata kasangapon no hamuleon manihoro di saleleng-leleng na marlas ni roado amin ngoyang alanau monang ho jala di pabangkit di bataho gabe raja di atas ni saluhut kalongangan do sude dalanmu ay di patutoru ho diri tutoru ni saluhut alay gabe tumipu ho siyan sa sude jala maruli koa asalupit saluhut ulu ni tot laho maksobba tuho jala ganu pamangan marhato pothon do Tuhan mauliate marwanami tuho alanau nungkap ho dalam tuban wakijang gabe situan imalim ho na mengundihon kami ku debata saya pasu-pasu mahuriam na maringanan dope di hasyanganon ay mamarpungu kami tu labung saya pasaut mabagabagam tu akta suruanmu
Lehon tunasida sakala dohot hagogoon siyan banua kicang. Asa marmulia guarmu di Portibion. Saya ajari maaka pertohonan di Huriam. Asa khobar tulomo ni roham aka aturan. Pamisangon dohot panugun-nugun na niaturkon nasida di Huriam. Saya gonggumi dalam paretay mahuriam di Tanu Batakon. Di Luaton asalam rarat jalamonang Huriami. Lehon hapistaran siya banua kijang tu akka iduk nami. Tu akka padita. Guru dohot tu akka situa. Asalam maraturan Huriam di Tanon. Saya pajonjong harajaon di bagasan rohanami. Asa maghiras ni roha kami mengoloi dohot mangihutun ho. Pahot marohanami tu ho. Asa huwa itakon kami mengulu manang make pe kami. Hodo Tuhan nami. Saya payan mahatam dohot dame di Huriam. Asa huyot kami. Dada hasyanganon inganan nami. Alay di banua kijang di labung mido. Saya ramoti mana manggunggomi kami. Do raja dohot suruan na pinang bangkit na. Lehon tunasida kapistaran siyan banua kijang. Dohot utuk ni roha. Asa dohot nasida mangoloi paretang. Pasu-pasu masa luhut perpunguan ni harak Kristen. Saya homa dengan nasida juk pamarpungu di gereja. Di parsikolahan. Nampe di bagasan nabi. Saya lam lokang sian kami. Dosa dohot sude na pasurakton kami di hasyanon. Asalam melungun kami. Paimahon harorom. Menganap kami tulabung ni amai. Amin. Ale amanami na di benua kicang. Saya pinarbaliya magwam. Saya Roma harajaon. Saya saut malomoni roham di benua ngaon song na di benua kicang. Lehon matuhami sa darion haulon siapa. Saya sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan nomor dosa tu kami. Unang kami togion tu pangunjung. Padua mahami sian pangaku. Pasu-pasu siang Tuhan di Batam. Di pasu-pasu jala diramuki Tuhan di Batam mahita. Di sondakon Tuhan di Batam buhina lugita. Jala asima rohana minahita. Di dopakon Tuhan di Batam buhina lugita. Jala di pasahorkon madamena tutut itabe. Amin.